warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya tentunya. Ya baik, jadi sekarang saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu dari mata kuliah Etika Hukum dan Bisnis, yaitu terutama tentang usaha pariwisata. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, memperkenalkan diri. Nama saya Fira Utari dengan NIM 1907856. Dan kemudian saya akan memberitahukan nama dan NIM teman-teman saya. Yang pertama yaitu Bregas Arya Putra dengan NIM 1907887. Kemudian ada Audia Farah Pencawan dengan NIM 1904588. Kemudian ada Ganesia Dista Putri Maharani dengan NIM 1908417. Kemudian ada Dwi Afifah Sausan Ambarwati dengan NIM 1901255. Dan kemudian ada Yesa Febiansyah Pratiwi dengan NIM 1901469. Kemudian ada kemudian ada Reina Meriska 1905611. Baik, kita langsung saja ke pemaparannya. Silakan disimak. Perkenalkan, nama saya Ganesia Dista Putri Maharani dengan NIM 1908417 dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata kelas B angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu usaha pariwisata dan jenis-jenis usaha pariwisata. Nah, yang pertama itu ada usaha pariwisata. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi wisatawan, atau bisa dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata. Jasa pariwisata itu bisa berupa jasa akomodasi, jasa tour guide, transportasi, dan masih banyak lagi. Lalu, jenis usaha dalam bidang pariwisata itu ada berapa sih? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa terdapat 13 jenis usaha pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan 6 dari 13 jenis usaha pariwisata. Yang pertama, ada usaha daya tarik wisata. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang mengolah daya tarik wisata alam, budaya, dan daya tarik wisata buatan. Kita ambil contoh daya tarik wisata alam. Daya tarik wisata alam itu banyak jenisnya. Salah satunya adalah Taman Nasional. Nah, Indonesia itu kan kaya banget akan alam. Nah, contoh daya tarik wisata alam di Indonesia itu ada Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu yang kedua itu ada usaha kawasan pariwisata. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang mengelola atau membangun suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Contohnya seperti di Bali. Di Bali itu terdapat kawasan wisata Seminyak. Nah, yang ketiga ada usaha jasa transportasi wisata. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyedia angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. Nih contohnya, kalau kita ingin ke Bali, kita otomatis menggunakan transportasi kan. Transportasi yang bisa kita gunakan itu pesawat. Kita menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini sebagai penyedia angkutan untuk kebutuhan kita berwisata. Lalu yang keempat ada usaha jasa perjalanan wisata. Usaha jasa perjalanan wisata sendiri dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada Biro Perjalanan Wisata atau BPW. BPW ini adalah usaha penyedia jasa perencanaan perjalanan dan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata. Lalu yang kedua itu ada Agen Perjalanan Wisata atau APW. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana. Contohnya itu seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi. Yang kelima ada usaha jasa makanan dan minuman. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk segala macam prosesnya.
Nah, usaha ini tuh dibagi ke dalam 6 kategori. Yang pertama itu ada restoran, yang kedua itu ada kafe, lalu yang ketiga itu ada rumah makan, yang keempat ada rumah bar atau minuman, yang kelima ada jasa boga, dan yang terakhir itu ada pusat penjualan makanan. Nah, yang keenam itu ada usaha penyedia akomodasi. Nah, usaha penyedia akomodasi adalah usaha penyedia pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata. Usaha penyedia akomodasi ini juga dibagi ke dalam beberapa jenis. Contohnya hotel, bumi perkemahan, villa, pondok wisata, dan masih banyak lainnya. Dan 6 jenis usaha pariwisata selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasa Febiansyah Pratiwi dengan NIM 1901469. Seperti yang telah teman saya paparkan sebelumnya tentang jenis usaha pariwisata, di sini saya akan melanjutkan penjabaran ke-13 jenis usaha pariwisata tersebut. Yang ketujuh ada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, yaitu usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa. Di dalam usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ini terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, gelanggang olahraga, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan. Yang kedua, ada gelanggang seni, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni atau pertunjukan seni. Yang ketiga ada arena permainan, yaitu usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. Selanjutnya ada hiburan malam, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria. Selanjutnya ada panti pijat, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. Selanjutnya ada taman rekreasi, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. Selanjutnya ada karaoke, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu. Yang terakhir ada jasa impresariat atau promotor, yaitu usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembangkan atau mengembalikan artis atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis atau olahragawan yang bersangkutan. Terus ada yang ke-8, ada usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, dan pameran, yaitu pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. Yang ke-9 ada usaha jasa informasi pariwisata, usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik. Yang ke-10 ada usaha jasa konsultan pariwisata, yaitu usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. Yang ke-11 ada usaha jasa pramuwisata, yaitu usaha penyediaan dan atau
pengordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau kebutuhan biro perjalanan wisata. Yang ke-12 ada usaha wisata tirta. Yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Yang ke-13, usaha spa, yaitu usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Meliska. Di sini saya akan menjelaskan informasi mengenai persyaratan dan pengembangan usaha, khususnya dalam bidang pariwisata. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua teman saya, mereka sudah menjelaskan mengenai macam-macam usaha pariwisata. Setelah menjabarkan hal tersebut, kita harus memiliki pengetahuan bahwa setiap usaha yang didirikan itu wajib memiliki persyaratan yang berlaku. Di antaranya itu adalah dokumen-dokumen yang berisi perizinan atau bukti legalitas dari usaha yang kita dirikan tersebut. Dari yang saya kutip dari buku itu, menurut ada sumber hukum tertulisnya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di sana menyatakan bahwa setiap pelaku pendirian usaha atau pelaku usaha pariwisata yang ingin mendirikan usaha itu wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah maupun pemerintahan daerah setempat. Jadi setelah melakukan pendaftaran, nanti pemerintah memiliki hak untuk meninjau kembali ataupun menunda proses pendaftaran itu apabila pelaku usaha pariwisata tersebut tidak melengkapi atau memenuhi persyaratan pendaftaran usaha yang berlaku. Jadi pemerintah memiliki hak untuk meninjau kembali yang sudah diajukan oleh para pelaku usaha tersebut. Nah, kalau tadi itu adalah kewajiban dari pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya, selanjutnya pemerintah juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itu juga tertulis dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Di sana tertulis bahwa pemerintah itu wajib membuat kebijakan pencadangan untuk setiap usaha pariwisata maupun usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kemitraan usaha maupun itu yang mikro, kecil, menengah maupun besar. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran atau paparan informasi secara singkat mengenai dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan dalam mendirikan sebuah usaha atau perusahaan. Jadi yang pertama itu yang harus kita miliki, yang secara umum harus diketahui itu adalah surat keterangan domisili usaha. Sesuai dengan namanya, surat keterangan domisili usaha ini bisa diajukan langsung ke kelurahan maupun kecamatan setempat. Gunanya surat ini itu adalah untuk mempermudah pemrosesan surat-surat izin selanjutnya. Itu adalah surat keterangan domisili usaha. Selanjutnya itu adalah NPWP. NPWP di sini berbeda dengan NPWP pribadi yang harus kita miliki sebagai wajib pajak. NPWP di sini berlaku sebagai NPWP perusahaan yang namanya juga tertulis identitasnya juga tertulis atas nama perusahaan. Itu sebagai sarana administrasi atau sebagai identitas si wajib pajak ini, dalam hal ini perusahaan, untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan. NPWP ini dapat diajukan atau diurus ke kantor pelayanan pajak terdekat. Itu untuk NPWP. Selanjutnya, setiap usaha itu membutuhkan izin usaha dagang atau UD. Jadi UD itu sebagai bukti legalitas bahwa usaha yang dia perdagangkan itu adalah legal. Itu adalah bukti legalitasnya. Setiap usaha, mau usaha kecil, usaha besar, usaha menengah, itu wajib memiliki surat izin tersebut. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah situ. Situ itu adalah surat izin tempat usaha. Kalau tadi bukti legalitas usahanya, di sini kalau situ ini adalah bukti legalitas
tempatnya, jadi tempat di mana kita mendirikan usaha tersebut. Oh ya, ada ralat untuk izin usaha dagang tadi itu bisa diajukan ke kementerian atau departemen perindustrian dan perdagangan setempat. Kalau misalkan surat izin tempat usaha ini dapat diajukan ke pemerintah daerah, itu sekilas mengenai itu. Selanjutnya ada surat izin prinsip, ada surat izin usaha industri. Yang selanjutnya yang penting itu adalah SIUP yang wajib banget dimiliki setiap pendiri perusahaan atau usaha dalam hal apapun. Jadi SIUP ini bedanya ini adalah surat izin usaha perdagangan. Sama, kita juga bisa mengajukan SIUP ini ke pemerintahan daerah. SIUP ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu adalah SIUP mikro, yang kedua itu SIUP kecil, yang ketiga itu SIUP menengah, dan yang keempat adalah SIUP besar. Perbedaan dari setiap kategori SIUP ini dibedakan dari tingkatan tingkatan modal atau kekayaan bersih setiap perusahaan itu. Jadi ya kalau misalkan ada SIUP-nya dikategorikan sebagai mikro, berarti dia mikro. Kalau misalkan di atas itu berarti dia kecil, di atas itu berarti dia besar, seperti itu. SIUP ini wajib dimiliki oleh seluruh pendiri usaha, maupun kecil besar itu dikelompokkan lagi kepada SIUP yang berbeda. Nah, setelah SIUP, pendiri usaha juga wajib memiliki TDP atau tanda daftar perusahaan. Nah, tapi untuk yang TDP ini ada pengecualian. Kalau untuk TDP ini hanya berlaku kepada badan usaha yang berbadan hukum. Jadi untuk CV, PT, perseorangan atau firma itu nggak diperlukan TDP. Selanjutnya ada surat izin yang telah kita ketahui, yaitu seperti surat izin mendirikan bangunan atau surat izin BPOM. Jika kita mendirikan usaha makanan, kita membutuhkan izin BPOM untuk mendirikan usaha makanan. Baik, sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya mengenai persyaratan dan pengembangan usaha, khususnya dalam bidang pariwisata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan lebih detail mengenai persyaratan dan tahapan-tahapan dalam mendaftarkan usaha pariwisata. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nama saya Bregas Arya Putra dengan NIM 1907887. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP. Nah, TDUP sendiri adalah bukti tanda daftar wajib yang dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa penyediaan makanan atau minuman, jasa pariwisata, dan masih banyak sebagainya. Nah, TDUP ini merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam daftar usaha pariwisata dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha kecil atau bisa dibilang mikro dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha wisata. Jadi mereka itu nggak wajib untuk mendaftarkan, yang wajib itu yang sedang atau yang besar. Yang mikro atau kecil masih lebih ke perseorangannya sendiri, jadi dia mau daftarin atau enggak terserah. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Tahapan awalnya itu permohonan penyerahan berkas ke loket pelayanan dan informasi unit pelayanan terpadu satu atap atau UPTSA. Habis itu yang kedua, berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa oleh administrasi. Nah, jika belum benar nanti dikembalikan lagi, suruh ngerevisi. Tapi jika sudah benar ya sudah, lalu diterima. Terus juga diperlukan verifikasi pelayanan persyaratan teknis. Itu ada verifikasinya lagi nanti. Habis itu berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dengan cara scan atau upload dokumen. Nah, habis itu kalau udah selesai, minta draft teknis izin dibuat. Habis itu membuat draft yang buat perizinan. Habis itu permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft surat keterangan rencana kota atau SKRK yang mengaji tanda terima permohonan jika dibutuhkan melengkapi upaya pengelolaan lingkungan. Ya, UKPL atau UPL. Habis itu ada analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas. Jadi untuk lalu lintas tapi drainase sama gambar teknis.
Itu yang selanjutnya ada pemberitahuan ke pemohonan melalui SMS. Jadi nanti dari pemerintah tuh pemberitahuannya antara diterima atau enggak nanti ada di SMS. Di SMS ke nomor yang sudah diinputkan tadi ke dokumen-dokumen tadi. Habis itu untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Jatim atau bank daerah. Kalau di sini kan Jawa Timur contohnya. Nah, habis itu surat keterangan izin diambil di UPTSA di tempat awal dengan menyerahkan dokumen. Nah, saya juga akan memberitahu syarat-syaratnya apa aja yang dimasukin untuk dokumen-dokumen itu. Itu harus ada fotokopi akta pendirian perusahaan atau perubahannya apabila pemohon badan usaha. Jadi harus ada aktanya pendirian usaha itu. Habis itu ada kartu tanda penduduk, fotokopinya. Itu fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP. Habis itu yang keempat ada fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda administratif bagi usaha pariwisata yang terkena sanksi denda administratif. Jadi kalau terkena denda aja ngasih surat ini, kalau ngasih fotokopi bukti pelunasan, tapi kalau nggak dapat denda ya nggak usah, nggak apa-apa. Itu fotokopi keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan atau perubahannya. Jadi fotokopi keputusan pengesahan itu yang sah, jadi fotokopi pengesahannya itu harus dimasukin juga di sini. Habis itu fotokopi memperkerjakan tenaga asing dan fotokopi kartu izin tinggal sementara. Nah, apabila di dalamnya tuh ada, dalam organisasi kita tuh ada, bisa dikatakan kalau kata bahasa obrolan biasa itu bule atau orang asing yang bukan WNI. Itu harus butuh dua itu tadi, IMTA sama KITAS. Habis itu yang selanjutnya ada sertifikat penguasaan tanah atau bangunan yang udah disahkan oleh pejabat berwenang. Jadi harus ada surat-surat tanah ya, tempat buat kita usaha itu. Habis itu ada surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen disertai materai 6.000. Habis itu yang selanjutnya ada surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata. Nah, harus ngasih pernyataan sanggup dalam TDUP itu. Nah, beberapa persyaratan di atas ini dikelompokkan jadi 4. Ada persyaratan administrasi, yuridis, teknis, sama waktu yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Bregas mengenai apa itu TDUP dan apa saja yang ada di dalam TDUP tersebut. Nah, poin yang kedua saya akan menjelaskan yaitu mengenai persyaratan TDUP. Persyaratan TDUP ini ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha, yaitu yang pertama ada persyaratan administrasi, yang kedua ada persyaratan yuridis, yang ketiga ada persyaratan teknis, dan yang terakhir ada persyaratan waktu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan syarat yang pertama yaitu mengenai persyaratan administrasi. Apa sih yang dimaksud dengan persyaratan administrasi itu? Nah, penjelasannya yaitu yang dimaksud dengan persyaratan administrasi adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir. Jadi, setiap pemilik usaha yang akan mendaftarkan usahanya harus memenuhi syarat administrasi ini dengan cara mengisi formulir. Formulir ini tentu ada ketentuannya sendiri. Nah, sekarang saya akan menyebutkan apa saja yang ada di dalam formulir sebagai persyaratan administrasi ini. Formulir ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Ada 10 poin. Yang pertama, nama penanggung jawab usaha. Yang kedua, nama perusahaan. Yang ketiga, alamat perusahaan. Yang keempat, bidang usahanya. Yang kelima, jenis usaha. Yang keenam, lokasi usaha. Ketujuh, nomor telepon perusahaan. Yang kedelapan, ada wakil perusahaan yang dapat dihubungi. Yang kesembilan, data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan. Dan yang terakhir, ada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi persyaratan ini itu diisi sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya oleh pemilik usaha. Nah, misalnya saya membuat suatu usaha, otomatis nama penanggung jawab usaha itu nama saya, dan saya menjelaskan apa yang menjadi usaha saya yang akan saya daftarkan itu. Nah, jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Audia Farah Pencawan dengan NIM 1904588 dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan yuridis. Persyaratan yuridis sendiri adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu perusahaan. Persyaratan yuridis paling sedikit mencakup 9 salinan. Yang pertama ada akta pendirian. Akta pendirian usaha merupakan dokumen yang disahkan notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah usaha. Tidak hanya untuk perusahaan kecil atau perusahaan besar, akta dapat digunakan untuk membuat sebuah yayasan atau lembaga komersil lainnya. Dokumen akta pendirian berisi para pendiri lengkap dengan foto dan alamat, kesepakatan yang terjadi ketika mendirikan perusahaan tersebut, serta anggaran dasar yang dipakai sebagai modal awal. Semua yang tercatat dalam akta harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh status badan hukum. Fungsi dari akta pendirian sendiri adalah melegalkan perusahaan di mata hukum. Yang kedua, memberi kejelasan status kepemilikan sah. Yang ketiga, menjadi dokumen pendukung pembuatan TDP dan SIUP. Yang kedua, KTP pengelola. Yang ketiga, ada rekomendasi sesuai jenis usaha pariwisata dari asosiasi kepariwisataan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mendapatkannya, dapat mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi usaha di bidang pariwisata dengan memberikan dokumen permohonan yang diperlukan. Yang keempat, ada dokumen kelayakan lingkungan hidup. Izin lingkungan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha atau kegiatan. Yang kelima, ada izin mendirikan bangunan atau IMB bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik. Yang keenam, ada izin gangguan. Yang ketujuh, nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD. Yang kedelapan, ada pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak dari kegiatan kita berusaha. Yang kesembilan, ada dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang persyaratan tanda daftar usaha pariwisata, khususnya di persyaratan teknis dan waktu. Jadi untuk persyaratan teknis sendiri, yaitu persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan. Nah, persyaratan teknis ini terdiri atas yang pertama jenis, sifat, dan karakteristik penyelenggaraan usaha pariwisata. Nah, untuk yang poin kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi jika persyaratan teknis tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan dokumen permohonan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan yang kemudian akan diserahkan kepada kepala saksi penetapan untuk ditindaklanjuti. Nah, untuk persyaratan waktu itu yaitu setiap proses penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk persyaratan waktu ini untuk dijelaskan kembali, misalnya TDUP telah terbit, maka pelaku usaha-usaha bidang pariwisata akan mendapatkan tanda daftar perusahaan dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah pemaparan materi yang telah disampaikan tadi mengenai usaha pariwisata, kelompok kami juga telah melaksanakan wawancara ke salah satu kafe yang berada di Jalan Sukahaji nomor 126, Kota Bandung. Kafe yang kami tuju adalah NIM Nabu Cafe.
Di mana Book Cafe ini adalah sebuah kafe yang di dalamnya menyediakan buku-buku yang bagus yang tentunya dapat dibaca oleh pengunjung. Selain itu juga pengunjung dapat mengerjakan pekerjaan lain seperti bekerja, belajar, dan mengerjakan tugas yang bisa membuat pengunjung betah berlama-lama berada di sana. Nah, di dalam kafe ini ada tempat duduk, kursi, dan meja yang dapat digunakan oleh pengunjung bila memesan makanan atau minuman. Di sisi lain juga menyediakan tempat duduk lesehan yang dapat digunakan pengunjung dengan kesan yang lebih santai. Juga terdapat jajaran rak yang berisi buku-buku yang disediakan untuk pengunjung jika ingin membaca buku sambil ngopi. Jika pengunjung ingin menikmati suasana di luar ruangan, kafe ini juga menyediakan outdoor area yang dapat dinikmati juga oleh pengunjung yang datang. Nah, terus di sana juga tersedia akses internet Wi-Fi dan sambungan kabel XL line yang ada di setiap tempat duduknya. Jadi, pengunjung yang datang ke sana dengan tujuan mengerjakan tugas atau bekerja atau mengerjakan pekerjaan lain tidak perlu khawatir untuk baterai laptop yang lowbat karena bisa ngecas di sana karena disediakan colokan atau AC line. Terus juga di sana ada akses Wi-Fi, jadi pengunjung yang ingin searching atau apa dapat dimudahkan karena adanya akses internet di sana. Fasilitas lain juga ada yang terdapat di sana seperti kamar mandi atau toilet yang bersih dan juga mempunyai desain interior yang unik. Terus tapi kekurangan di sana itu hanya saja tidak terdapat musola di sana. Jadi pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah sholat harus keluar kafe tersebut mencari masjid terdekat, dan masjid itu juga tidak jauh dengan lokasi kafe tersebut. Terus menu yang disuguhkan oleh kafe ini sangat beragam harganya, mulai dari minuman yang berbahan kopi, ada juga berbahan susu, teh juga ada. Dan jika ingin makan makanan ringan, ada makanan ringan, ada pasta, ada juga dessert. Dan kisaran harga di kafe ini berkisar kalau minuman sekitar 10.000 sampai 28.000. Jika makanan kisaran harganya sekitar 20.000 hingga 50.000. Nah, jadi kafe ini buka dari hari Rabu hingga hari Minggu, mulai dari pukul 9 hingga pukul 11 malam, dan untuk hari Senin dan Selasa itu libur. Jadi untuk pengunjung yang ingin datanglah di hari Rabu hingga hari Minggu, di jam-jam yang telah tadi disebutkan. Jadi tempat ini sangat cocok untuk pengunjung yang ingin datang bersantai hingga tengah malam. Terima kasih. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kenapa UNAR memiliki ide untuk membuat usaha ini dan bagaimana konsep dari usahanya itu sendiri. Pada awalnya, UNAR itu berkuliah di jurusan arsitek. Jadi seperti mahasiswa pada umumnya, dia menyukai kopi. Dia suka minum kopi dan dia sangat menyukai membaca buku. Sementara itu, dia jarang sekali menemukan tempat untuk baca sambil minum kopi yang nyaman ditempati berjam-jam. Maka dari itu, dia kepikiran untuk membuat konsep library cafe seperti saat ini. Nah, awalnya dia sudah terpikirkan cukup lama untuk membuat usaha seperti ini. Tetapi dia bekerja dulu untuk mengumpulkan modal. Setelah memiliki modal yang cukup, akhirnya dia membuka usahanya ini. Jadi sampai pada akhirnya dia running 2 bisnis. Dia buka semacam CV, arsitek konsultan. Nah, jadi di cafe itu juga dia buka kantornya. Untuk konsepnya sendiri, dia mengonsep desain interiornya itu sendiri. Dia mendesain kafenya itu sendiri. Selain itu, dia juga jarang ambil job di bidang interior karena omset yang kecil dan nanggung.
Baik, saya Fira Utari akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang partnership yang dilakukan oleh pihak Nimna Book Cafe. Nah, partnership di sini untuk pengertiannya yaitu suatu bentuk kerjasama oleh dua orang atau lebih bersama-sama memiliki sebuah bisnis dan tujuannya itu untuk mendapatkan laba. Nah, atau untuk pengertian lainnya yaitu merupakan bisnis dengan banyak pemilik yang masing-masing telah berinvestasi dalam bisnis tersebut. Nah, beberapa kemitraan mencakup individu yang bekerja dalam bisnis, sementara yang lainnya mungkin termasuk mitra yang memiliki partisipasi terbatas serta kewajiban yang terbatas pula. Kemudian untuk partnership bisnis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, pendiriannya itu dapat dilakukan dengan mudah, karena misalnya kayak kita mendapatkan modal dari satu orang atau dua orang, tiga orang, tidak dengan satu modal dari satu orang sendiri, jadi kayak lebih mudah. Kemudian yang kedua, keterampilan antar mitra dapat saling melengkapi. Jadi misalnya saya untuk mitra satu ini saya pandai mengatur keuangan, mitra kedua pandai dalam mempromosikan. Nah, kita bisa saling melengkapi. Kemudian untuk yang ketiga, pembagian laba dapat dilakukan dengan mudah. Dan kemudian ada pengumpulan modal aktif yang lebih besar. Kemudian dengan adanya kelebihan tentunya ada kekurangan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu ada kewajiban tidak terbatas. Jadi pemilik ini harus mempertanggungjawabkan kewajibannya hingga ke harta pribadi. Jadi misalnya untuk keuntungannya sendiri, dia akan mempertanggungjawabkannya lebih besar karena itu akan mencakup ke harta pribadinya juga. Kemudian yang kedua, akumulasi modal yang masih kurang optimal. Yang ketiga yaitu kesulitan untuk keluar dari kemitraan. Jadi misalkan kita di antara mitra tersebut terjadi konflik, kita akan sulit untuk keluar dari kemitraan tersebut karena mungkin telah terikat kontrak atau karena sejak awal kita telah bersama-sama. Kemudian lebih berpotensi terjadi konflik. Jadi tentu saja pasti akan berpotensi terjadi konflik karena banyak hal yang akan menunjang itu semua. Nah, dari itu semua, setelah kita melakukan wawancara dengan pihak Nimna Book Cafe, mereka melakukan pendirian kafe itu dengan metode partnership bisnis. Nah, pemilik kafenya yang kita wawancarai, dia bermitra dengan dua sepupunya. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan perizinan usaha yang dimiliki oleh Nimna Book Cafe. Setiap perizinan di Indonesia itu nggak ada yang nggak ribet, atau bisa dibilang pemerintah sangat selektif dalam persoalan perizinan. Nah, Nimna Book Cafe sendiri memiliki izin yang legal. Nimna Book Cafe memiliki SIUP, TDP, dan ADP. Nah, untuk sistem perpanjangan surat perizinan ini tuh biasanya dilakukan 3-5 tahun. Tetapi sekarang di Indonesia itu sudah menggunakan sistem OSS atau sistem online. Nah, sistem online di sini itu lebih memudahkan para masyarakat yang ingin mendirikan usaha. Nah, OSS ini juga harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya itu harus ada akte pendiri perusahaan, NPWP perusahaan, dan masih banyak yang lain syarat-syarat yang harus dilengkapi saat kita ingin mendirikan usaha dan mendaftarkannya melalui OSS. Di sini saya ingin menjelaskan perihal keunikan dari Nimna Book Cafe ini. Nah, Nimna Book Cafe ini bisa dibilang
unik dikarenakan dari konsep awalnya saja sudah berbeda dengan kafe-kafe kebanyakan yang ada di Bandung. Nah, kafenya itu model setengah perpustakaan, setengah kafe. Jadi kafe nih, ada kafe, cuman perpustakaan dalamnya banyak-banyak buku. Jadi yang ke situ tuh kata beliau bukan anak-anak muda yang pacaran atau anak-anak yang suka nongkrong, tapi lebih kayak keluarga kecil yang anaknya masih kecil-kecil, atau emang mahasiswa yang berdua bertiga emang bener-bener ngerjain tugas atau belajar di situ. Nah, dan lucunya tuh juga targetnya emang awalnya ke keluarga yang lebih kecil, kayak keluarga kecil yang anaknya masih kecil-kecil, biar diajarin literasi oleh orang tuanya. Nah, sama mahasiswa yang sudah jenuh atau ingin mengerjakan tugas itu. Dan menurut saya juga dia juga apa ya, kafenya tuh nggak kalah sama kafe-kafe yang lain dari segi hidangan. Kopinya bisa dibilang fresh, karena beliau bilang sendiri ke saya waktu observasi itu tidak menggunakan kopi luar, menggunakan kopi lokal. Jadi ada roasternya temennya sih, walaupun beliau belum ngerosting sendiri, cuman beliau udah meyakini kalau itu pasti udah meyakinkan kalau kopinya itu pasti fresh karena emang kopi lokal. Sama makanannya sendiri juga menurut saya juga ya lumayan unik. Ada beberapa menu yang unik, tapi nggak menonjol lah. Bukan yang diunikkan bukan di situ, tapi lebih ke desain sama konsep sebuah kafenya. Ya, sekian. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kemungkinan terburuk atau kesulitan dan kendala yang dialami oleh kafe ini dalam menghadapi persaingan. Jadi, yang pertama, seperti yang kita sudah tahu, konsep dari Nimna Cafe ini merupakan sebuah perpustakaan yang dibungkus atau dikemas dalam kafe yang nyaman. Dan juga Nimna memiliki tujuan untuk menarik kembali minat baca buku. Namun, sisi sulitnya di sini adalah sangat sedikit sekali orang-orang yang benar-benar memiliki minat untuk baca buku dan tertarik pada keunikan yang dijual oleh Nimna Cafe ini. Lalu juga dalam persaingan sebelumnya, Nimna Book Cafe ini kan memiliki target pasar yang menengah ke atas. Bisa kita lihat dari harga-harga yang ada di menunya, harga makanannya maupun harga kopinya yang juga memiliki kualitas tinggi. Maka dari itu pasarnya lumayan menengah ke atas. Semenjak datangnya pesaing baru atau sebuah kafe yang berdiri di samping Nimna persis, yang memiliki harga relatif murah, tempat yang relatif nyaman juga untuk mahasiswa yang sebelumnya hanya bisa berkunjung ke Nimna, berpindah jadi mengunjungi kafe yang ada di sebelah Nimna ini. Jadi semenjak kafe itu berdiri, lumayan sedikit mahasiswa yang mengunjungi kafe Nimna. Namun, kendala-kendala yang sudah dialami tersebut tidak menjadi patokan keberhasilan dalam usaha Nimna ini. Owner cafe sendiri ini menyatakan bahwa cara untuk menarik kembali pelanggan, meskipun bukan hanya dari kalangan mahasiswa, mereka mengandalkan tempat atau lokasi yang mereka pilih, yaitu ada di Kota Bandung, dan Kota Bandung itu merupakan kota segudang komunitas. Jadi, selain menjual keunikan yang dimiliki oleh Nimna Cafe ini, beliau juga mengatakan akan lebih terfokuskan untuk mencari pelanggan tetap melalui relasi-relasi yang didapatkan dari komunitas-komunitas yang telah dia jalani. Baik, sepertinya cukup sekian penjelasan saya mengenai kemungkinan terburuk, kendala persaingan, serta solusi Nimna Book Cafe dalam mengatasi kendala persaingan tersebut. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang inovasi yang ingin beliau realisasikan dari kafenya. Jadi, beliau ingin membuka sebuah toko oleh-oleh yang menjual berbagai macam pilihan kopi dari berbagai daerah di Indonesia dan dari luar Indonesia. Stok kopi yang beliau ingin jual tersebut dalam berbentuk kemasan.
Beliau juga sudah menemukan supplier yang ingin diajak bekerja sama, dan proses pembuatan dan lain-lainnya sudah beliau rencanakan. Jadi beliau hanya tinggal merealisasikan dalam KPN-nya tersebut.